Sebelum menonton pembahasan ini, pastikan kalian sudah menonton video Mimin yang membahas perbedaan antara manhwa dan novel Solo Leveling Ragnarok ya, supaya kalian nggak bingung. Oke? Alur cerita ini berlanjut setelah Sung Suho memindahkan Amud dan piramida miliknya ke dalam Shadow Dungeon. Setelah serangkaian pencapaian luar biasa itu, Suho hanya menginginkan satu hal, tidur. Setelah menjalani hari yang panjang dan melelahkan, ia akhirnya keluar dari Shadow Dungeon untuk beristirahat. Sementara itu, di dunia nyata, terjadi gejolak besar. Perhatian publik yang sebelumnya tertuju pada pertempuran Raja Binatang Gagak kini beralih ke skandal seputar Lee Min-sung. Diketahui bahwa wakil ketua Guild Fin tersebut secara diam-diam telah mendirikan laboratorium rahasia bernama Stardust. Asosiasi Hunter segera menetapkannya sebagai buronan tingkat tinggi, dan berbagai bukti menunjukkan keterlibatannya dalam sejumlah insiden baru-baru ini. Berkat keberhasilan Suho dalam mengungkap lokasi rahasia itu, surat perintah penangkapan resmi pun diterbitkan. Han Jae-hyuk segera memerintahkan pengerahan seluruh hunter yang tersedia. Sadar betul bahwa pertempuran besar berikutnya sudah diambang pintu. Rasa genting dan ketegangan yang tercipta sangat beralasan, mengingat Lee Min-sung, seorang hunter peringkat A, kini berubah menjadi ancaman besar. Secara teori, dua hunter dengan peringkat serupa mungkin cukup untuk menaklukkannya, tapi hanya jika tidak ada warga sipil di sekitarnya. Kekuatan seorang hunter level ini setara dengan manusia super. Jika ia mengamuk di tengah kota, seluruh warga bisa menjadi sandera hidupnya. Tindakan cepat pun diambil. Militer diminta untuk memberikan dukungan, sementara evakuasi warga dan penutupan jalur pelarian segera dilaksanakan. Namun, bahkan dengan pengamanan berlapis, tidak ada jaminan seorang hunter sekuat Min-sung tidak bisa menembusnya. Meski begitu, kehadiran militer diharapkan mampu memperlambat langkahnya hingga bantuan dari asosiasi hunter tiba. Peran mereka layaknya perisai hidup, berisiko tinggi, tapi menjadi tanggung jawab yang harus dipikul demi keselamatan banyak orang. Itulah harga yang harus dibayar seorang prajurit. Tak butuh waktu lama, intelijen asosiasi berhasil melacak sinyal ponsel Min-sung dan mengidentifikasi lokasinya. Tim hunter segera dikirim untuk melakukan penyergapan mendadak. Namun, saat mereka tiba di tempat yang dituju, Min-sung sudah menghilang. Hanya ponsel yang tertinggal, sebuah umpan sempurna. Mereka telah dijebak. Kesadaran akan kelicikan Min-sung segera menyalakan alarm dalam benak Jae-hyuk. Ia langsung memerintahkan penyitaan semua rekaman CCTV dan kamera dashboard di sekitar lokasi. Situasi pun menjadi semakin rumit. Walaupun belum ada korban dari warga sipil, pelarian diam-diam Min-sung mengindikasikan niat yang lebih berbahaya, kabur ke luar negeri. Begitu ia melintasi perbatasan, proses penangkapannya akan sangat sulit. Asosiasi Hunter yang bersifat seperti organisasi paramiliter tidak memiliki kewenangan bertindak di wilayah asing tanpa melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, larangan bepergian segera diberlakukan dan seluruh rekening atas nama Min-sung dibekukan untuk mempersempit ruang geraknya. Namun, di saat semua perhatian tertuju ke pelabuhan dan bandara, Min-sung justru berada di tempat yang tak terduga, ruang VIP dari salon langganannya, tempat eksklusif yang biasa ia kunjungi. Meski salon itu belum buka, sang pemilik menyambutnya dengan senyum santai yang tak berubah. Bahkan ketika tekanan aura mengerikan dari seorang hunter rank A memenuhi ruangan, lampu gantung mewah bergetar hebat, namun wanita itu tetap tenang, seolah tidak terpengaruh sedikit pun. Min-sung datang dengan satu tujuan, mendapatkan uang. Seluruh rekeningnya telah dibekukan, dan kemungkinan besar namanya sudah masuk daftar hitam nasional. Namun, meski semua akses formal tertutup, dia masih memiliki satu pilihan ekstrim, melarikan diri tanpa menggunakan transportasi resmi. Walaupun tampak panik dan terdesak, Min-sung tetap sanggup mengambil keputusan kejam. Ia tidak berniat membiarkan siapapun yang tahu tentang keberadaannya tetap hidup. Setelah mendapatkan uang yang dibutuhkan, ia berencana membunuh sang pemilik salon. Sayangnya bagi Min-sung, ia membuat kesalahan besar dalam perhitungannya. Ia gagal mengenali siapa sebenarnya wanita di hadapannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap santai dan bahkan melontarkan lelucon saat dihadapkan langsung dengan ancaman dari seorang hunter rank A. Bahkan ketika dicekik, wanita itu masih tersenyum. Sebelum Min-sung bisa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang tajam dan sangat cepat menusuk tubuhnya. Kesadarannya terguncang, penglihatannya berputar, dan tenaganya menghilang dalam hitungan detik. Tubuhnya melemah,
Sementara senyum wanita itu semakin terlihat memesona di tengah kabut kesadarannya yang menghilang. Apa yang tidak ia ketahui, wanita itu bukanlah manusia biasa. Dan kini, sang Ratu Lebah memanggilnya sebagai pelayannya. Ruangan-ruangan pribadi nan mewah tersebar di seluruh Gangnam, distrik paling elit di Seoul, wilayah yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya kekayaan dan kekuasaan luar biasa. Di antara tempat-tempat tersembunyi itu, berdirilah Salon Queen Bee, sebuah lounge eksklusif dengan tamu istimewa, para hunter. Tempat ini tidak terbuka untuk umum. Hanya individu dengan kekuatan khusus yang diizinkan masuk, dan dengan harga minuman yang setinggi langit. Tempat ini hampir selalu dipenuhi oleh hunter kelas atas. Lee Min-sung mengenal Queen Bee beberapa bulan lalu. Tanpa sadar, ia mulai rutin datang ke sana, seolah tempat itu memiliki daya tarik yang semakin kuat setiap kali ia mencoba menjauh. Kini, dalam kondisi linglung yang sulit dijelaskan, ia mendapati dirinya terjebak dalam cairan kental berwarna emas, manis, lembut, dan sangat familiar. Madu, bukan, lebih dari itu. Royal Jelly. Aromanya membawanya kembali ke momen ketika ia menikmati whisky mahal di Queen Bee. Ingatan samar tentang percakapannya dengan sang pemilik salon perlahan muncul kembali. Aroma aneh yang memikat, senyum misterius, dan jawaban-jawaban yang selalu menghindar dari kejelasan. Biasanya, sifat keras kepalanya tidak akan membiarkan jawaban samar begitu saja. Namun ada sesuatu dari wanita itu, pesona lembut yang menyimpan bahaya tersembunyi, yang membuatnya ragu untuk memaksakan kehendak. Kini, Min-sung mulai bertanya-tanya, apakah sejak awal ia memang sudah masuk perangkap yang tak ia sadari? Dari balik cairan emas yang melapisi tubuhnya, ia menatap sosok wanita itu. Senyumannya tetap seperti dulu, membangkitkan kemarahan yang mendidih dalam dirinya. Tapi amarah itu perlahan mereda, tergantikan oleh kekosongan, yang kini mulai terisi oleh sesuatu yang asing. Perasaan ganjil itu menekan pikirannya. Tubuhnya mulai bergetar, emosinya berkecamuk, namun ia tahu, sesuatu dalam dirinya sedang berubah. Perlahan, satu kata mulai terukir di benaknya, Ratuku. Di dimensi yang jauh, Queresha, Ratu Serangga dan Monarch of Pestilence, pernah memerintah dunia yang dipenuhi makhluk berbisa dan mematikan. Ia tidak lahir sebagai penguasa, melainkan seekor serangga kecil dan rapuh, makhluk lemah yang seharusnya sudah punah sejak lama. Namun ia bertahan, bukan hanya dengan bersembunyi, tetapi dengan mencabik predator yang lebih besar dan menyerap kekuatan mereka. Sedikit demi sedikit, ia tumbuh menjadi kekuatan tak tertandingi. Racunnya lebih mematikan dari yang lain. Hasrat bertahan hidupnya membawanya ke singgasana sebagai ratu. Di dunia itu pula hidup Arsha, Ratu Lebah yang memimpin koloninya dengan ketepatan dan kekuatan. Ketika Queresha akhirnya tewas, dunia serangga jatuh ke dalam kekacauan. Tanpa penguasa tunggal, para serangga saling memperebutkan tahta yang kosong. Dalam hiruk-pikuk itu, Arsha melihat celah. Ia percaya dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sebagai satu-satunya yang berhasil melarikan diri melalui celah dimensi, ia tiba di bumi, bukan karena keberuntungan, tapi karena takdir. Makhluk lain datang ke dunia ini dan mencoba menaklukkannya dengan kekuatan kasar. Semuanya gagal. Arsha memilih jalan yang berbeda, penyesuaian. Lebih tepatnya, menjadi parasit. Ia tidak hanya bertahan, ia menyatu dengan manusia, menyusup perlahan, membangun kerajaannya dari balik bayang-bayang. Sebagai ratu tanpa koloni, ia merasakan kehampaan. Rasa malu menggantung di dalam dirinya. Namun ia tak terburu-buru. Ia tahu bahwa kekuatan sejati adalah kesabaran. Dunia manusia tak jauh berbeda dari dunia serangga. Yang terkuatlah yang bertahan. Hanya saja di sini, kekuatan diukur dengan uang, bukan racun. Itulah mengapa Min-sung tidak langsung diubah menjadi lebah pekerja. Sebaliknya, Arsha perlahan membuatnya kecanduan, menenggelamkannya dalam Royal Jelly. Dengan statusnya sebagai hunter rank A dan pengaruh di kalangan hunter, Min-sung adalah alat yang sempurna untuk merekrut lebih banyak prajurit. Ketika ia memperkenalkan Stardust, zat buatan iblis yang dapat memperkuat manusia, ke Queen Bee, Arsha langsung menyadari potensinya. Ia tak tergesa. Stardust belum stabil, namun jika manusia dapat diperkuat terlebih dahulu sebelum diubah menjadi lebah pekerja, ia akan memiliki pasukan yang mampu menyaingi para monark. Dan semuanya bermula dari Min-sung, pengusaha yang gagal, mantan aktor, dan kini distributor utama Stardust. Arsha menyayangkan satu hal,
Min-sung tak pernah berhasil mencapai rank S. Seandainya ia bisa menjadi wajah dari kekuatan hunter Korea Selatan, sementara Arsha mengendalikannya dari balik layar. Namun sejauh ini, hasilnya tak bisa dianggap buruk. Min-sung adalah lebah pekerja rank A pertamanya, sebuah langkah strategis yang sudah lama ia siapkan. Transformasi ini sengaja ditunda karena hilangnya seorang hunter tingkat tinggi secara tiba-tiba akan menimbulkan gejolak dan perhatian yang tak diinginkan. Di dalam Royal Jelly berwarna emas, tubuh Min-sung menggeliat hebat. Ekspresi kesakitan mengeras di wajahnya. Rahangnya mengatup, seolah menahan rasa nyeri luar biasa. Sementara matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang ganjil. Reaksinya berbeda dari subjek lain. Energi yang memancar darinya melawan proses transisi yang seharusnya berjalan alami. Di tengah zat lengket yang menahannya, Min-sung mulai bergerak. Tubuhnya meronta dalam Royal Jelly, seperti menolak perubahan yang dipaksakan. Meski akal sehatnya mulai terkikis oleh proses transformasi, naluri bertahan hidupnya masih ada dan memaksanya untuk melawan. Otot-ototnya menegang, urat-urat di lehernya menonjol mengerikan. Dengan sisa tenaganya, ia berjuang untuk membebaskan diri. Akhirnya, setelah pergulatan yang tampaknya mustahil, tubuhnya berhasil terlepas dari belenggu jeli kerajaan itu. Mutasi telah dimulai, tubuhnya mulai berubah menyesuaikan bentuk baru. Tapi ia menolak tunduk pada perintah Ratu Arsha. Dorongan untuk patuh terus berulang di pikirannya. Namun ia menolaknya mentah-mentah. Tubuhnya jatuh ke lantai, menggeliat dalam penderitaan. Tapi semangatnya belum mati. Ia tetap melawan. Ia menolak diperintah, apalagi dijadikan budak. Amarah dan penolakan menggelegak dalam dirinya, membara seperti magma di bawah permukaan. Sayap transparan yang baru tumbuh tiba-tiba merekah dari punggungnya. Dan dalam sekejap, ia melesat menembus dinding, meninggalkan sang ratu dalam keterkejutan mutlak. Di tempat lain, suasana kamar Suho begitu sunyi hingga deru napasnya sendiri terdengar begitu jelas. Tubuhnya tergeletak di atas tempat tidur, masih dibasahi sisa keringat dari latihan brutal yang baru saja dilalui. 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari sejauh 10 km. Semuanya dijalani tanpa henti sambil membawa beban tambahan berupa makhluk berbentuk buaya bernama Amut. Sistem memang menjanjikan pemulihan fisik sebagai hadiah dari misi harian itu, tapi kelelahan mental tetap menggantung seperti kabut pekat di dalam pikirannya. Meski tubuhnya mulai pulih secara perlahan, kehampaan setelah latihan justru terasa lebih menyesakan dari rasa lelah itu sendiri. Ia menatap kosong ke langit-langit kamar, membiarkan waktu berlalu tanpa arah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ponselnya, yang tergeletak di nakas samping tempat tidur, mulai bergetar. Sekali, 2 kali, lalu terus-menerus. Getarannya semakin kuat, seperti mendesak agar Suho segera melihatnya. Ia meraih ponsel itu dengan enggan, dan layar menyala penuh dengan rentetan pesan darurat. Peringatan resmi dari Asosiasi Hunter. Lee Min-sung, seorang hunter rank A yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan mantan aktor, telah terlihat di wilayah Yongdeung-pogu, Seoul. Penduduk diminta untuk segera mengungsi dan meningkatkan kewaspadaan. Laporan awal menyebutkan bahwa Min-sung menyerang hunter lain secara brutal. Statusnya kini sangat berbahaya. Berita itu menyebar secepat api. Dalam hitungan menit, media sosial dibanjiri spekulasi dan kecemasan. Forum hunter ramai dengan diskusi. Para pakar muncul di siaran langsung televisi, dan satu teori mencuat ke permukaan. Lee Min-sung tidak sedang melarikan diri, ia sedang memburu. Bagi dunia hunter Korea Selatan, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang hunter yang menyerang sesama hunter bukan hanya pengkhianatan, tapi juga sinyal akan sesuatu yang jauh lebih dalam dan kelam. Suho membeku sejenak, mencoba mencerna semua itu. Namun layar ponselnya belum selesai memberinya kejutan. Sebuah panggilan masuk tiba-tiba menutupi semua notifikasi lain. Berasal langsung dari Guild Harimau Putih. Nama yang tertera cukup untuk membuat Suho menekan tombol jawab tanpa ragu. Di seberang sana, suara dengan nada tegang namun terkendali menyampaikan bahwa Wakil Ketua Baek Miho ingin bertemu secara langsung. Mereka telah berusaha menghubunginya sejak beberapa waktu lalu, dan kini pertemuan tersebut dianggap mendesak. Lokasi akan segera dikirimkan, dan permintaan itu datang dengan satu harapan yang menggantung berat, agar Suho datang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Suho terdiam ketika nama itu muncul. Baek Miho, sosok yang pernah ia temui di lapangan Magok. Rasa penasaran yang sempat tumbuh sejak saat itu mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut melalui jaringan informasi para hunter setelah kembali dari misi. Ternyata, Baek Miho bukan sekadar hunter biasa.
Ia merupakan anggota peringkat atas dari Guild Harimau Putih, salah satu organisasi hunter paling berpengaruh di Korea Selatan. Namanya dikenal luas, bukan hanya karena pencapaiannya sendiri, tetapi juga karena garis keturunannya. Ia adalah putri dari Baek Yonho, ketua guild dan salah satu hunter terkuat di negeri itu. Baek Yonho terkenal karena kemampuannya yang langka, perubahan tubuh menjadi binatang sihir, versi yang jauh lebih kuat dari transformasi biasa. Dengan kekuatan ini, ia menjadi sosok yang sulit ditandingi dalam pertarungan langsung. Ia juga memiliki kelebihan lain, kemampuan untuk membaca kekuatan dan potensi orang lain dengan sangat akurat, yang memungkinkannya merekrut para hunter berbakat ke dalam guildnya. Keputusan Baek Yonho untuk keluar dari Guild Fiend dan membentuk Guild Harimau Putih adalah cerminan dari prinsip hidupnya. Ia ingin menciptakan organisasi yang mengedepankan nilai-nilai, bukan sekadar keuntungan. Di guild barunya, ia mengumpulkan para hunter yang memiliki kemampuan transformasi binatang dan menjadikannya kelompok hunter sejati yang tetap menyelesaikan misi meski tidak menguntungkan secara finansial, demi menjaga keselamatan masyarakat dan integritas mereka. Prinsip tersebut kini dilanjutkan oleh putrinya, Baek Miho. Ia bukan hanya pewaris posisi, tetapi juga hunter tangguh yang meraih pengakuan atas usahanya sendiri. Kepribadiannya karismatik dan wibawanya tidak kalah dari sang ayah. Suho merasa bahwa pertemuan mereka di lapangan Magok bukanlah sebuah kebetulan. Setelah mengaktifkan kekuatan Raja Binatang miliknya, ia menyadari bahwa indera tubuhnya menjadi jauh lebih tajam. Saat tubuhnya dipenuhi darah arachne waktu itu, aroma tubuhnya mungkin tertangkap oleh penciuman Miho yang telah diasah oleh kemampuan serupa. Ada kemungkinan bahwa wanita itu menyadari sesuatu darinya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Julukan Raja Binatang Gagak yang kini melekat padanya pun masih terasa asing di telinga Suho. Dengan langkah berat namun mantap, ia melangkah memasuki markas Guild Harimau Putih, menjawab panggilan yang telah dikirim kepadanya. Setibanya di sana, ia mendapati ruangan itu telah dipenuhi oleh para hunter peringkat menengah dari berbagai latar belakang. Sebagian besar adalah hunter independen, tidak terikat pada guild manapun. Mereka semua dikumpulkan untuk alasan yang sama, kemunculan Lee Min-sung, seorang hunter kelas atas yang kini berubah menjadi ancaman mematikan setelah menyerang sesama hunter secara brutal. Ketegangan terasa nyata di udara. Para hunter saling berbisik, membahas tentang tindakan mengerikan mantan wakil ketua Guild Fiend tersebut. Seorang hunter kuat yang memburu rekan seprofesi jelas merupakan mimpi buruk, terlebih jika ia masih menyimpan kekuatan dan koneksi dari masa lalunya. Statusnya kini telah berubah menjadi buronan berbahaya, dengan perintah tembak di tempat karena ancaman yang ditimbulkannya terlalu besar untuk diabaikan. Suho memperhatikan situasi dengan tenang. Sebagai hunter yang baru saja memperoleh peringkat resmi, wajah-wajah di sekitarnya tampak asing baginya. Namun atmosfer yang penuh kecemasan membuatnya tidak bisa benar-benar merasa nyaman. Di layar rekaman yang diputar, ia melihat cuplikan dari salah satu serangan Min-sung. Bayangan setianya, Beru, yang tersembunyi di balik tubuh Suho, mengamati dengan cermat detail sayap yang muncul di punggung penjahat itu. Sayap tersebut berbeda dari milik Beru, bukan sayap semut, melainkan sayap transparan seperti milik serangga penyengat. Dugaan Beru mengarah pada satu kemungkinan, lebah. Kehadiran Baek Miho memecah keramaian dalam sekejap. Tanpa kata pembuka, ia langsung menyampaikan inti dari situasi saat ini. Guild Harimau Putih, yang biasanya menjaga jarak dari urusan para hunter lepas, kini menawarkan perlindungan bagi mereka selama perburuan terhadap Min-sung berlangsung. Banyak yang terkejut. Beberapa mengira bahwa ini adalah undangan untuk bergabung secara resmi. Namun Miho segera menjelaskan bahwa sistem guild mereka bersifat tertutup dan hanya menerima hunter dengan kemampuan transformasi khusus. Perekrutan tidak sedang dibuka, namun perlindungan tetap akan diberikan. Langkah itu dianggap luar biasa. Tidak banyak guild yang bersedia menyediakan sumber daya mereka untuk membantu hunter independen. Namun Guild Harimau Putih sejak awal telah berdiri di atas nilai-nilai yang berbeda. Kemampuan transformasi yang dimiliki anggotanya juga memungkinkan mereka mendeteksi ancaman dengan cepat dan bertindak efektif, menjadikan mereka pelindung yang ideal dalam situasi genting seperti ini. Rencana pun diumumkan. Para hunter independen diminta membentuk tim kecil di tempat. Masing-masing akan ditemani oleh 2 anggota Guild Harimau Putih berperingkat tinggi. Komposisi ini dianggap cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan serangan Min-sung secara langsung. Perintah itu segera ditindaklanjuti. Para hunter mulai membentuk kelompok berdasarkan pengalaman, saling menyapa, dan menawarkan kerjasama. Namun tidak semua berhasil menemukan tim dengan mudah.
Suho berdiri sendirian. Meski kekuatannya besar, ia belum dikenal. Di dunia hunter, reputasi tidak datang dari kekuatan yang tersembunyi, melainkan dari kerjasama dan pencapaian nyata. Tatapan dari sekeliling mulai tertuju padanya. Beberapa ragu, beberapa penuh curiga. Ia menyadari bahwa keheningan di sekitarnya bukan karena rasa takut terhadap ancaman luar, tetapi karena rasa asing terhadap dirinya. Dari balik bayangannya, suara tenang Beru bergema lembut di pikirannya. Tantangan baru telah dimulai, dan mungkin ini akan menjadi ujian terberat yang harus Suho hadapi sejauh ini. Saat bayangan Suho menjelma menjadi sosok Beru yang menjulang lemah, suasana di lokasi rekrutmen seketika berubah hening. Para hunter yang sedang berkumpul langsung menunjukkan ketidaksetujuan mereka secara serempak. Wajah-wajah masam, sorot mata penuh penolakan. Suho merasa seolah telah ditolak bahkan sebelum sempat membuka mulut, apalagi menjalin komunikasi layaknya ajakan kerjasama. Ia menarik napas pelan, kecewa, meski tak begitu terkejut. Beru tak menyadari bahwa kehadirannya justru menjadi penyebab kekacauan kecil itu. Terbang ringan lalu menepuk bahu Suho dengan semangat, seperti ingin menyemangati. Namun alih-alih merasa terhibur, Suho justru menghela napas dengan nada kesal. Semua ini memang salah Beru. Meski penampilannya mengesankan, kesan pertama yang ditimbulkan malah negatif. Seketika, para hunter lain menilai Suho sebagai seorang summoner, profesi yang sering dianggap kurang memberi kontribusi langsung dalam pertempuran. Gelar hunter rank C yang baru saja ia peroleh mendadak terasa sia-sia. Bagi mereka, summoner hanyalah beban mahal dalam sebuah tim. Suho menatap sekeliling. Wajah-wajah di sekitarnya tampak menyimpan pikiran yang sama. Seorang pendatang baru, tampak asing, memanggil makhluk yang tak mengintimidasi dan tidak menunjukkan aura petarung. Mereka menganggapnya sebagai pemalas yang hanya ingin ikut nama besar tim. Beberapa berpaling, pura-pura sibuk, enggan melakukan kontak mata. Tapi Suho bukan satu-satunya yang mengalami situasi ini. Di berbagai sudut ruangan, terlihat beberapa wajah lain dengan nasib serupa. Pendatang baru yang belum punya reputasi, atau mereka yang dikenal karena kontribusi minim saat berburu dungeon. Mereka berdiri canggung, sadar betul sedang dinilai dan dihindari. Salah satu anggota guild Harimau Putih yang memperhatikan situasi tersebut segera menoleh ke arah Baek Miho, sang wakil ketua. Masalah ini memang rumit. Memaksakan hunter yang tidak diterima masuk ke tim hanya akan menimbulkan konflik internal. Dalam dunia perburuan yang penuh bahaya, kerjasama adalah kunci, dan ketidakharmonisan bisa berakibat fatal. Setelah mempertimbangkan, Miho pun mengambil keputusan. Para hunter yang belum mendapat tim akan membentuk satu kelompok tersendiri. Sebagai jaminan keamanan, 3 hunter rank B dari guild Harimau Putih akan bergabung dengan mereka. Keputusan itu dianggap masuk akal dan diterima oleh banyak pihak yang sebelumnya ragu. Mereka hanya perlu bertahan cukup lama hingga Lee Min-sung, target utama, berhasil ditangkap. Faktanya, pengumpulan para hunter rank C ini bukan semata demi perlindungan. Kehadiran penjahat rank E di tengah padatnya kota Seoul adalah ancaman serius. Salah satu strategi yang dianggap efektif adalah menjadikan para hunter ini sebagai umpan bergerak. Beberapa dari mereka menyadari kemungkinan itu dan diam-diam menerimanya. Dalam pandangan mereka, lebih baik berada dalam tim yang diawasi daripada menjadi sasaran empuk seorang diri. Beberapa bahkan berharap bisa mendapat hadiah jika berhasil mengidentifikasi posisi Min-sung lebih dulu. Namun tak semua setuju. Ketakutan tetap ada. Tidak semua merasa siap menghadapi hunter rank A, meski dalam tim sekalipun. Perdebatan kecil pun muncul di antara para hunter. Ada yang berspekulasi, ada yang menghindar, dan ada pula yang hanya pasrah. Suho, dipandu oleh anggota Guild Harimau Putih, akhirnya ditempatkan dalam kelompok terakhir. Mereka yang tak dipilih siapapun. Beru, dengan gaya khasnya yang dramatis, mengekspresikan kekecewaan seperti dunia telah menghina sang monark muda. Tapi Suho tak menggubrisnya. Ia menerima kenyataan itu dengan tenang, bahkan melihatnya sebagai kesempatan untuk mengamati para hunter lain lebih dekat. Sebulan lalu, Suho baru terbangun sebagai hunter. Namun dalam waktu singkat, ia telah mengalami hal-hal luar biasa, menemukan jejak 2 monark yang telah mati, serta menjalani perjalanan yang jauh dari kata wajar. Kini, ia ingin tahu seberapa jauh dirinya telah berkembang dibandingkan dengan hunter lain. Dungeon yang disediakan oleh Guild Harimau Putih pun dibuka. Tindakan dermawan ini cukup jarang, sebab mereka bersedia berbagi hak eksplorasi dengan para hunter lepas rank C. Reputasi besar guild itu memang layak dihormati. Namun saat Suho melangkah masuk bersama tim sementaranya, ia menyadari bahwa kekacauan baru menantinya. Tim ini terdiri dari 10 orang, 3 hunter rank B dari guild Harimau Putih dan 7 hunter rank C.
Di antara mereka, 5 orang adalah pemula yang bahkan baru membangunkan kekuatan mereka. 2 lainnya adalah summoner, termasuk Suho. Komposisi ini membuat tim kekurangan petarung jarak dekat, yang berarti beban lebih berat untuk mereka yang bertugas di garis depan. Masalah pertama langsung muncul saat seorang pemuda bertubuh besar bernama Gu Dongjae mulai bicara. Baru seminggu terbangkitkan, ia langsung menunjukkan kepercayaan diri berlebihan. Dengan tubuh kekar yang mencolok, ia menyatakan bahwa dirinya lah yang paling cocok menjadi pemimpin tim. Alasannya sederhana, karena ia yang paling kuat dan besar. Reaksi dari para hunter lain bermacam-macam, ada yang mencemooh, ada yang mengejek, ada pula yang langsung menyanggah. Namun Dongjae tetap pada pendiriannya. Aura tubuhnya penuh tekanan, otot-ototnya seperti baja, dan sikapnya membuat sebagian hunter mundur terintimidasi. Suho hanya mengamati, tak menunjukkan minat. Beru, seperti biasa, berkomentar polos bahwa yang terkuat seharusnya memimpin. Namun Suho tahu masalah sebenarnya bukan di situ. Guild Harimau Putih tidak ingin terlihat memaksa atau mengambil alih peran penting para hunter lepas. Mereka berhati-hati agar tidak dituduh melakukan eksploitasi terselubung. Para hunter rank B dari guild itu pun tetap fokus pada satu hal, pergerakan penjahat rank A. Mereka tak tertarik berebut peran dalam tim yang sifatnya sementara ini. Sadar tak mendapat reaksi yang ia harapkan, Dongjae akhirnya mendekati Suho, ingin memastikan apakah Suho juga mengincar posisi pemimpin. Namun Suho menjawab tenang bahwa ia tidak tertarik. Baginya, memimpin bukan prioritas. Jika Dongjae menginginkannya, silakan saja. Jawaban itu membuat Dongjae tersenyum puas. Ia menepuk punggung Suho dengan tangan besarnya. Tepukan yang biasanya membuat orang terdorong. Tapi Suho tidak bergeming. Tepukan itu seperti menghantam dinding batu. Dongjae tercengang. Suho hanya menoleh santai dan berkata, "Aku akan bertarung sendiri." Gu Dongjae kembali menunjukkan sikap mengancam saat tatapannya tajam tertuju pada Suho. Ia memelototi pria itu dengan sorot marah, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Suho mengutarakan niatnya untuk bertarung secara terpisah, menjaga jarak, dan menangani semuanya sendiri. Alasannya sederhana, ia tidak ingin diganggu. Tentu saja, ia menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk naik level. Ia tahu betul bahwa semakin banyak sekutu yang bertarung bersamanya, semakin sedikit pula poin pengalaman yang akan ia peroleh. Selain itu, melihat betapa kacau dan tidak terkoordinasinya tim penyerang yang sebagian besar terdiri dari pemula, Suho sadar bahwa makhluk panggilannya justru akan menjadi beban dalam formasi, mengacaukan strategi, dan mengganggu pertempuran. Dongjae tampak jelas kesal dengan jawaban Suho yang tidak memuaskan. Ia merasa direndahkan, dan tanpa pikir panjang, tangannya yang besar meraih kerah Suho, berniat mengangkat tubuh itu dari tanah. Namun, tubuh Suho tidak bergeming sedikit pun. Kebingungan menguasai wajah Dongjae. Ia menyalurkan semua kekuatannya ke lengannya, mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Suho tetap berdiri kokoh, seakan menyatu dengan bumi. Suho dengan santai meraih pergelangan tangan pria itu dan memutarnya, menyebabkan jeritan kesakitan meledak dari mulut Dongjae. Pergelangan tangannya terperangkap dalam genggaman yang dingin dan tak terbantahkan. Sambil melepaskannya dengan santai, Suho mengakui bahwa akhir-akhir ini ia kesulitan mengendalikan kekuatannya. Dongjae menggantungkan pergelangan tangannya seperti boneka rusak, mengerang kesakitan. Para hunter lain yang menyaksikan dari samping hanya bisa melongo, tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Suho. Bahkan Suho sendiri tampak terkejut, bukan pada kekuatannya, melainkan pada reaksi Dongjae yang berlebihan. Ia mengira pria itu cukup kuat untuk mengangkat gunung, namun ternyata begitu rapuh. Tatapan Dongjae berubah menjadi merah karena amarah dan rasa sakit. Masih terhuyung, ia mencoba menahan gejolak emosinya. Suho yang melihat itu segera mengambil tindakan. Sebuah item muncul di tangannya, sebuah perban kuno yang tampak seperti milik mumi. Begitu item itu diaktifkan, perban putih langsung melesat keluar dari tangan Suho, melilit pergelangan tangan Dongjae dengan paksa, seperti ular yang membungkus mangsanya. Prosesnya tentu saja menyakitkan, namun efektif. Suho kemudian meminta bantuan penyembuh. Seorang hunter dari Guild Harimau Putih yang memiliki kemampuan penyembuhan segera mendekat dan mulai merawat pergelangan tangan Dongjae. Proses penyembuhan memang menyakitkan, tetapi itu adalah bagian dari perawatan. Penyembuh itu tersenyum kecil, mungkin karena merasa bahwa Dongjae pantas mendapatkannya. Penyembuh itu sendiri merasa bahwa konfrontasi ini datang di saat yang tepat. Pertengkaran sebelum serangan bukanlah hal yang langka di antara hunter independen. Mereka adalah pejuang yang hidup dan mati demi uang. Dan dengan kekuatan manusia super di tangan mereka, konflik mudah memanas. Untungnya, dengan keberadaan penyembuh,
Cedera seperti pergelangan tangan terkilir bukan masalah besar. Namun, item yang digunakan Suho menarik perhatian penyembuh itu. Ia belum pernah melihat perban yang terbang dan melilit sendiri seperti itu. Biasanya, item semacam ini hanya bisa digunakan sekali. Mengapa Suho menghabiskannya pada pria yang barusan mencoba menganiayanya? Padahal faktanya, item tersebut dijual di perlengkapan sistem Suho. Jadi Suho bisa mengeluarkannya kapan saja. Tapi kemudian penyembuh menyadari, perban itu secara efisien menyelaraskan tulang sebelum penyembuhan, menghemat mana, dan mempercepat pemulihan. Mungkinkah Suho sengaja melakukannya demi efisiensi? Bahkan lebih dari itu, penyembuh mulai menyadari bahwa anak baru ini tampaknya sangat mengerti tentang manajemen tim dan mana. Mereka mulai bertukar pandang, mengakui kemungkinan bahwa Suho bukanlah pemula biasa. Sementara itu, Dongjae masih terdiam, diliputi keringat dan rasa sakit. Ia terkejut. Pria yang dianggapnya hanya seorang summoner ternyata mampu menghancurkannya dengan kekuatan fisik murni. Summoner seharusnya menggunakan sebagian besar mana untuk memanggil makhluk, bukan memperkuat tubuh mereka. Pikirannya melayang ke makhluk gelap kecil yang selalu berada di sisi Suho, Beru. Mungkinkah makhluk itu memberikan buff kekuatan? Dongjae menatap Beru dengan tatapan penuh harapan. Namun, Beru segera menyambutnya dengan ancaman tajam, mendekatkan wajahnya ke wajah Dongjae dan menatapnya seperti hendak menerkam. Dongjae langsung menundukkan pandangannya, gentar. Tak lama kemudian, tim penyerang tiba di depan gedung besar. Sebuah papan nama menyatakan bahwa itu adalah Times Square, sekarang menjadi dungeon yang diselimuti kabut biru. Tempat yang dulunya ramai itu kini berubah menjadi ladang pertempuran. Begitu melangkah masuk, mereka melihat bagian dalam mal yang luas. Struktur koridornya melengkung, mengelilingi sebuah inti berlubang layaknya panteon. Tapi kini, seluruh dinding dan langit-langitnya tertutup tanaman merambat berduri yang tampak hidup, menggeliat liar. Dongjae, yang sebelumnya penuh percaya diri, kini tampak ingin kabur. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Para hunter lain juga menunjukkan ketegangan serupa. Suho justru tampak tenang. Ia menepuk punggung Dongjae dengan semangat, mendorong pria itu ke depan tanpa ia sadari. Dongjae terlempar menjadi pemimpin kelompok, meski tak menginginkannya. Suho dengan santai berjalan menyusul, menyatakan bahwa ia tetap akan bergerak sendiri seperti yang telah ia sampaikan. Salah satu hunter dari Harimau Putih memperingatkannya agar tidak terlalu jauh karena bisa berbahaya. Suho mengangguk santai. Ia memang tidak berniat terlalu jauh, karena jika penjahat yang mereka incar muncul, ia tetap ingin bisa kembali membantu. Namun, langkah Suho tiba-tiba terhenti. Sesuatu di hadapannya membuat matanya menyipit tajam. Mereka telah dikepung. Belum 1 menit pun berlalu sejak mereka memasuki dungeon. Namun makhluk-makhluk menyeramkan sudah mengepung mereka. Orang-orangan sawah berduri Woodvine, makhluk mirip boneka kayu yang diselimuti tanaman berduri, bergerak maju dengan kecepatan dan keangkuhan yang mengintimidasi. Pertempuran dimulai. Suho langsung melesat ke depan. Para hunter lain menyusul, mencoba bertahan. Seorang penyembuh berteriak mengingatkan bahwa duri-duri itu mengandung racun yang dapat melumpuhkan. Namun bagi Suho, itu bukan ancaman. Berkat berkah dari penyihir Agung Kandiaru, tubuhnya kebal terhadap segala jenis racun. Meski begitu, cambuk tanaman yang menyapu liar tetap merupakan ancaman nyata. Para summoner mulai memanggil makhluk mereka, serangga api mungil yang meluncur dan membakar tubuh makhluk-makhluk berduri itu. Para hunter bersorak, merasa kemenangan di depan mata. Tapi mereka salah. Woodvine tidak peduli akan api. Beberapa bahkan terus berjalan meski kepala mereka telah lenyap. Keabnormalan ini mengingatkan semua pada zombie. Summoner mulai kelelahan. Mereka tidak bisa memanggil makhluk secara terus-menerus. Dongjae frustrasi, memarahi mereka. Suho, yang telah memisahkan diri, tiba-tiba berhenti tepat di hadapan kawanan Woodvine. Penyembuh dari kejauhan berteriak memperingatkan. Namun Suho tidak gentar. Bersama Beru, ia menyadari bahwa inilah tempat yang tepat. Tanpa ragu, ia menginjak bayangannya sendiri dan memerintahkan kebangkitan. Mumi-mumi bayangan yang terbungkus perban hitam bangkit secara bersamaan, mengepul dengan aura gelap yang pekat. Mereka mengeluarkan raungan keras, membuat seluruh perhatian tertuju pada mereka. Para hunter hanya bisa menyaksikan. Mereka yang sedang sibuk bertarung tetap tak kuasa menahan diri untuk menoleh. Di tengah kekacauan, Suho berdiri bak seorang Firaun mistis, memerintahkan pasukan kegelapan. Kini, perintahnya pun jelas. Para mumi akan saling membunuh musuh mereka dan bangkit sebagai bayangan yang baru.